Mimpi adalah kunci untuk kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, anak ketua kelas tolong dulu pimpin masukan aku. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bebaskan mimpimu di angkasa. Berdoa selesai. Oke. Ada teman kita yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa nak? Ya. Teman ya? Teman dia? Oh, orang tuanya sakit. Oke. Pada hari ini, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu bagaimana perasaan kalian pada saat hari ini? Gimana perasaan kalian hari ini? Biasa saja. Ibu mau bagi sticky note, nanti boleh tempelkan perasaan kalian di sticky note ini dan nanti tempelkan ke dinding. Nah, jadi nanti di sini pegang ya. Ibu bagikan sticky note. Aku mau warna ya. Warna pink. Ibu bagi. Nanti boleh ambil bagaimana ekspresi kalian, perasaan yang kalian rasakan di hari ini. Mengambil ini ekspresi perasaan kalian di hari ini, boleh maju ke depan yuk. Silakan yuk. Iya, jangan semua, jangan semua. Ya. Ini ekspresi kalian di hari ini. Lihat kemana? Lagi. Di sticky note itu, ya. Bagaimana ekspresi kalian di hari ini? Agak berubah ya, yang lain. Udah? Oke, ada lagi. Hari ini. Diawali dengan Mana sih nambah-nambah, weh? melekat sembilan. Jangan. Oke. I feel so high school every time when I look at you. Topik saya Ki. Selanjutnya, ini ada ekspresi mengantuk. Saya merasa mengantuk hari ini, cuaca yang pas untuk gini. Jadi, kalian sudah membuat menempelkan bagaimana yang kalian rasakan di hari ini. Ya, semoga hari ini kan masih panjang. Ya kan? Semoga hari ini bisa kita lalui dengan kebahagiaan. Ibu mau tanya lagi, masih ingat nggak tentang kesepakatan kelas kita bersama? Amin. Ya, coba dulu sebutkan dulu isi dari kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati untuk mata pelajaran sejarah. Ya, Saat ini
ya, dan Ibu harap kita laksanakan bersama. Oke, di hari ini ya, kegiatan pembelajaran kita membahas tentang materi ruang lingkup pembelajaran sejarah, ya kan? Pembelajaran kita di hari ini, yang pertama, kalian peserta didik mampu memahami berbagai kisah, ilmu, dan seni. Yang kedua, setelah peserta didik berdiskusi, nanti kalian mau berdiskusi berdasarkan gaya belajar, ya. Kalian mampu menguraikan ruang lingkup sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Dan kalian membuat mind mapping, gambar, dan video pembelajaran sesuai dengan gaya belajar kalian. Dan yang kalian sudah buatkan nanti dipresentasikan ke depan. Oke ya? Oke, ada pertanyaan tentang tujuan pembelajaran kita di hari ini? Sudah ada ya? Sudah paham berarti ya? Nah, boleh lihat dulu di sini ada gambar ya. Lihat semua ya, nampak semua nak? Ya. Coba dulu. Kira-kira ini gambar apa ini? Coba satu orang. Siapa yang bisa? Alexandria. Itu saat Insinyur Soekarno membacakan proklamasi. Iya, terima kasih banyak sekali ya. Ini adalah peristiwa pada saat Insinyur Soekarno membacakan naskah teks proklamasi, ya kan? Ini berkaitan nanti dengan peristiwa. Ibu mau tanya dulu ke kalian. Pernah nggak kalian mengalami satu peristiwa yang menarik, berkesan, yang pernah terjadi di dalam kehidupan kalian? Pernah ya? Oke, coba satu orang dulu ceritakan satu peristiwa aja nak yang menarik, berkesan, yang pernah kalian alami. Oke, silahkan. Ayo nak. Jadi Bu, dulu itu saat saya kurang lebih umur 7 tahun itu, nenek yang biasa jaga saya itu sakit, ke rumah sakit. Terus sorenya dia koma, malamnya saya dengar lagu yang isinya tuh perpisahan, besoknya meninggal. Oke, itu peristiwa yang menyedihkan ya. Iya, yang pernah dialami oleh teman kita, iya kan? Mungkin karena sakit ya Naya. Iya, oke. Itu satu peristiwa yang sampai sekarang ya, itu terjadi di usia berapa kamu? 2017. Kira-kira di tahun 2017 ya. Dan sampai sekarang masih diingat ya. Setiap kita pasti pernah mengalami peristiwa, baik itu menyenangkan, menyedihkan, iya kan, yang membuat kita tidak bersemangat atau bad mood, yang membuat kita bahagia, ya kan? Pastilah semua kita pernah alami peristiwa tersebut. Jadi di sini nak, itu kan peristiwa yang kalian alami dalam kehidupan kalian, ya. Jadi kita di sini mau bahas tentang ruang lingkup sejarah. Itu dibagilah dia menjadi 4. Ada sebagai peristiwa, ada kisah, ada sebagai ilmu, dan yang terakhir ada sebagai seni. Jadi apakah nanti yang kalian alami itu bisa nggak dimasukkan ke dalam yang keempatnya ini? Ya kan? Kalau kita bicara sejarah sebagai peristiwa, kenapa dikatakan ini foto atau gambar ini? Ini adalah satu peristiwa yang sangat penting bagi negara kita Indonesia, ya kan? Semuanya kenal yang di foto ini karena semuanya kenal. Dan baru juga kita peringati dalam peristiwa apa? Iya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, ini adalah peristiwa. Ini Ibu ada video, tayangan video. Kita saksikan dulu video ini bersama-sama. Ya, walaupun nanti boleh menanggapi video ini, ya.
menyaksikan video singkat tentang satu peristiwa bersejarah ya. Satu peristiwa bersejarah yang baru-baru kita peringati ya, karena peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Kira-kira ada yang mau menanggapi atau bertanya tentang video kita yang tadi? Satu orang? Yuk. Siapa kira-kira? Siapa? Coba Ayah silakan nak. Siapa yang merumuskan proklamasi kemerdekaan? Iya, di sini ada pertanyaan dari teman kita. Dia bertanya, siapa yang merumuskan naskah teks proklamasi? Tadi di video ada ya. Oke, kira-kira siapa yang mau menjawab? Ayo silakan Cika. Hajar Soekarno, Dr. Anus Muhammad Hatta, dan satu lagi Ahmad Subarjo. Iya, benar sekali. Jadi ada 3 orang yang merumuskan naskah teks proklamasi ya pada saat di tanggal 17 Agustus 1945 ya kan. Yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, dan yang ketiga Ahmad Subarjo ya. Oke, jadi dari video tayangan video ini ya kita bisa lihat satu peristiwa bersejarah. Jadi di sini nah kita kan bahas tentang ruang lingkup sejarah itu dibagi 4. Sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni ya. Masing-masing ibu mau kita nanti bergabung dengan kelompoknya berdasarkan gaya belajar masing-masing. Yang pertama ada gaya belajar audio. Ada yang kelompok gaya belajar audio? Ada. Oke, visual. Ada. Kinestetik. Ada. Oke. Coba dulu kita bergabung dengan kelompok kita masing-masing dan kita mau menghasilkan sebuah produk. Ada bentuk mind mapping, ada video, dan ada berupa gambar. Boleh bergabung sekarang. Kalian gambarkan di sini. Kalian Berarti ini ada satu boleh gambar ya. Yan po, ginawa ko kasi na ikatay. Hindi ka ba? Bebas, pokoknya berkaitan dengan sejarah. Gambaran aja. Sejarah sebagai seni. Biar selesai dia.
Suara kok makin jijik. Suara tuh udah enggak itu lagi. Halo gitu. Enggak, kalian tayangkan video, baru ada teman-teman yang bertanya. Ya. Sudah selesai semua ya? Sudah selesai semua? Sudah, oke. Untuk kelompok yang pertama maju dari kelompok membuat video ya. Oke, yang video silakan dulu maju, tampilkan dulu hasil yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya moderator Anissa Laudia. Saya Kaira Zani. Saya Nana Rizli. Saya Nadia. Saya Solevina. Saya Sudah Silaban. Akan menjelaskan mengenai sejarah seni, sejarah sebagai kisah. Berikut video yang akan kami tayangkan. Sejarah sebagai kisah adalah cerita berupa narasi yang telah disusun dari memori atau ingatan dan kesan atau tafsiran sejarawan terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi atau berlangsung pada waktu yang lampau. Cerita sejarah tidaklah sama dengan dongeng ataupun novel. Cerita sejarah adalah cerita yang didasarkan pada fakta-fakta dan disusun dengan metode ilmiah. Sejarah sebagai kisah dapat dibaca dalam buku teks sejarah, majalah, atau surat kabar. Selain itu, sejarah dapat pula kita dengarkan dan lihat melalui narasi yang diceramahkan oleh siaran media elektronik seperti radio dan televisi atau film. Dengan kata lain, sejarah sebagai kisah adalah kejadian masa lalu yang diungkapkan kembali berdasarkan penafsiran dan interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan, mengungkapkan kembali sejarah. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai Sekian video yang dapat kami tampilkan mengenai sejarah sebagai kisah. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai video kami? Kami dari kelompok. Saya ingin bertanya, menurut kalian apa itu contoh sejarah sebagai yang bisa dijabarkan sebagai contoh? Jawabannya pertanyaan oleh Chelsea atau tidak oleh Alvin? Oke. Gak ada suaranya, Pin. Oke, saya mau menjelaskan apa itu sejarah sebagai kisah, lebih tepatnya ada contohnya. Nah, ada pun contoh dari sejarah sebagai kisah. Yang pertama adalah kisah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, yang kedua ada juga kisah perang kemerdekaan Indonesia. Kita tahu banyak perang seperti perang Kadrib, perang Diponegoro, dan lain-lain. Nah, yang kemudian ada kisah fiksi berupa Nyi Roro Kidul yang merupakan juga sejarah dalam suatu daerah. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang. Ada yang saya tanya. Kamu tadi menyinggung tentang Nyi Roro Kidul ya kan? Di penjelasannya katanya sejarah sebagai kisah itu adalah kisah yang benar-benar terjadi. Nyi Roro Kidul itu kan nggak pernah kita tahu terjadinya kapan
di ada dan apa itu betul-betul ada atau enggak? Tolong dijawab ya. Ini pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu dijawab. Karena kita tahu di setiap daerah itu memiliki adat istiadat masing-masing. Ya, saya tahu. Nah, Katanya bisa. Dia belum menjawab ya Kak. Etnologi itu adalah suatu legenda atau legenda dalam suatu daerah yang berkembang di zaman modern dan mungkin tidak sesuai dengan akal sehat manusia. Tetapi kejadian itu benar-benar ada mungkin di masa lalu. Oh, paham. Itu. Paham boleh bertanya lagi. Yang diyakini oleh masyarakat Ada. Apakah bisa diterima? Bentar. Apakah legenda itu bisa termasuk dalam sejarah sebagai kisah? Bisa tidak masuk Karena dipercayai hanya legenda mata. Benar bisa nggak dimasukin sejarah kisah? Nggak bisa diterapkan kan? Nah, yang poin penting dalam sejarah sebagai kisah ini, kisah itu harus dipercaya oleh suatu kelompok masyarakat. Nah, jadi seperti legenda. Contohnya legenda terbentuknya dari Toba, masyarakat di Kabupaten Toba itu meyakini hal tersebut, maka itu menjadi sejarah bagi mereka sendiri. Contoh. Ada lagi yang bertanya-tanya? cukup sekian presentasi kami. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya untuk kelompok berikutnya. Ini kelompok magnetis. Silakan maju dulu. Silakan boleh ditekan hasil karya yang Besar kali tulisannya, Pak. Bikin backmood. Itu ditutup dulu aja. Pertanyaannya tidak perlu dijawab. tenang dulu ya. Ayo. Cepat ya orang juga tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Pratama dan rekan saya. Saya Jafira Habibah. Saya Taufiq Rahman. Saya Chelsea Leoni Wirastenggra. Saya Lena Kata. Saya Jessica Lamina Sendiri. Saya Naila Artiga. Dan saya Diana Mosi. Saya Raffi Jafira. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep sejarah sebagai ilmu. Pertama, pengertian akan dijelaskan oleh Bagian dari ilmu maupun yang berkembang di sekitar kita, makna dan hakikat yang terkandung dalam sejarah. Sejarah adalah proses interaksi yang berkelanjutan antara sejarawan dan Bikin ngantuk. lalu bersifat empiris yang digunakan dari sini. A. Bersifat empiris. Sejarah sebagai ilmu bersifat empiris merupakan pengalaman yang didapatkan dari melakukan percobaan. Baru yang B, memiliki objek akan dibacakan oleh Y. Memiliki objek. Sejarah dimasukkan dalam ilmu kemanusiaan karena objeknya adalah manusia. Waktu dari sejarah adalah waktu. Jadi, sejarah mempunyai objek sendiri yang tidak dimiliki ilmu lain secara khusus. Sejarah membicarakan waktu yang berhubungan dengan manusia. Waktu dalam pandangan sejarah tidak pernah lepas dari manusia. Baru yang C, memiliki teori yang dibacakan oleh Jafira Habibah. C. Memiliki teori. Dalam sejarah, teori atau sering disebut dirasakan sejarah kritis. Pada umumnya, teori berisi satu kumpulan tentang kaidah pokok satu. Baru selanjutnya akan dibacakan oleh Jessica. D. Memiliki metode. Dalam sejarah, metode berfungsi untuk menerima khusus yang terjadi di masa lalu. Metode penelitian sejarah merupakan perangkat ataupun dan aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilai secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil penelitian sejarah dalam bukti tulisan. Baru selanjutnya akan dibacakan oleh Jafira Salimi. D. Mempunyai generalisasi
Baru contoh sejarah sebagai ilmu akan dibacakan oleh Jessica. Baiklah. Adapun contoh sejarah sebagai ilmu yaitu teori tentang masuknya budaya dan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Tanya. Yuk, kepada teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya dari hasil yang mereka sudah buatkan. Saya Alexandra yang bertanya, sebagai ilmu itu kan memiliki metode. Metode apa sih yang digunakan sebagai penelitiannya itu dan apakah efektif? Pertanyaan dari Alexandria. Pertanyaannya tadi, metode apa yang digunakan dalam mencari sejarah sebagai ilmu? Dalam sejarah sebagai ilmu, metode yang digunakan yaitu metode penelitian yang merupakan perangkat dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif dan untuk mengajukan sintesis dari hasil penelitian sejarah dalam bentuk tulisan. Jadi intinya itu yang digunakan adalah metode penelitian. Apakah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu kelompok banyak kali ya? Karena emang banyak yang perlu ditanyakan. Tadi kan sudah dijelaskan pengertian dari sejarah. Coba kasih kami contoh sejarah sebagai ilmu itu apa saja? Tadi sudah dipaparkan ya. Contoh sejarah sebagai ilmu itu adalah salah satunya yaitu teori tentang masuknya budaya dan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bisa dijelaskan lebih detail? Ya misalnya teori tentang masuknya budaya dan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu misalnya pada zaman dahulu di Indonesia itu belum ada penduduk. Jadi datanglah para umat beragama Hindu dan Buddha menempati Indonesia dalam waktu yang cukup lama sebelum masuknya agama dan budaya lain. Jadi itulah contoh sejarah sebagai ilmu. Jadi dari situ kita bisa mengetahui dan belajar apa itu sejarah sebagai ilmu, kenapa bisa ada sejarah sebagai ilmu. Ya, silakan Alvin. Tadi mungkin pertanyaan dari rekan saya Kaira sudah ada dipaparkan, tapi saya yakin ini belum ada saling paparkan. Apakah sejarah dapat dianggap sebagai ilmu? Mengingat bahwa sejarah berurusan dengan peristiwa-peristiwa unik dan tidak dapat diulang, sehingga sulit untuk menetapkan hukum-hukum dan prinsip-prinsip universal. Jadi ini pertanyaannya, apakah sejarah dapat dianggap sebagai ilmu? Walaupun peristiwanya unik dan tidak dapat diulang, dan dia sulit untuk menetapkan hukum-hukum dan prinsip-prinsip universal tersebut. Dan mungkin kalian tidak tahu apa itu universal. Universal itu dapat dipakai di berbagai negara seperti Pancasila. Terima kasih. Coba saya ingin sejarah sebagai ilmu itu apa tadi? Tidak bisa unik kan, tidak bisa diulang. Yaitu tentu sebagai ilmu karena tidak bisa diulang. Jadi kita tuh mengetahui apa yang harus kita perbaiki, harus apa yang kita tidak lakukan ke depannya. Jadi disitulah kita bisa mengetahui sejarah sebagai ilmu. Jadi yang dari kejadian-kejadian itu kan itu sebagai ilmu dong untuk ke depannya. Nah, izin saya menambahi ya, kenapa sejarah itu bisa dikatakan sejarah sebagai ilmu? Karena sejarah itu merupakan bagian dari ilmu humanistia, yang berkembang di sekitar arah dan makna hakikat yang terkandung dalam sejarah. Makanya sejarah itu bisa merupakan bagian dari ilmu. Maka bisa dipahami. Di sini memberi tambahan sedikit. Nah, seperti yang saya ketahui tentang sejarah sebagai ilmu itu, sejarah tidak dapat dianggap sebagai ilmu jika dia tidak memiliki kemampuan atau terlalu unik seperti yang saya katakan tadi, atau dia tidak dapat menguji hipotesis atau kebenaran dari data tersebut. Nah, dia berbeda dengan ilmu pengetahuan alam. Di sini ilmu pengetahuan alam memiliki berbagai teknik atau metode-metode penelitian sehingga dapat menyatakan hal tersebut menjadi fakta atau dapat kita simpulkan bahwa hipotesis itu benar. Nah, jadi tadi kalian kurang lengkap dalam menjelaskan pertanyaan saya, makanya saya tambah. Terima kasih. Sekian
presentasi dari kami tentang sejarah sebagai ilmu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menanya dan menambahkan tentang sejarah sebagai ilmu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Letak di sini aja. lanjut untuk kelompok selanjutnya untuk kelompok ketiga ya, untuk kelompok video. Yuk silakan maju. Kelompok video. Pertanyaan yang udah lupa dari aku ya. Itu harus dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Arif Jata dengan rekan-rekan saya. Saya Nadia Dulu dari Nata. Saya Sanandra Simanjuntak. Saya Putri Sani Paludis. Saya Cindy Daniela Serbian. Saya nonton Bernardo Vito. Saya Nikita Olivia Masanibu, saya Natalia Mandari Pakpahan, saya Johnson Putri Siapa. Saya Widya Putri. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan tentang sejarah sebagai peristiwa dengan melewatkan video. Sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian yang telah terjadi di masa lalu dan berkaitan dengan kehidupan. Yang belakangnya ketika dia sedang melandai diikuti dengan tembakan kedua yang mengenai bagian belakang kepalanya. Skip. Apakah kami membuka sesi bertanya? Kami akan Saya Jersey ingin bertanya, peristiwa seperti apa yang dapat dikatakan sebagai sejarah sebagai peristiwa? Bukan Contoh sejarah sebagai peristiwa yaitu seperti peristiwa penentuan hati, peristiwa Medan Area, dan kedatangan bangsa Eropa. Kenapa peristiwa tersebut bisa dikatakan sebagai sejarah sebagai peristiwa? Kan saya tanya tadi peristiwa seperti apa? Yang pentingkah atau yang peristiwa yang terjadi di masa lalu dapat dikatakan sebagai sejarah sebagai peristiwa. Terima kasih. Kita puas dengan jawaban kami. Puas. Terima kasih. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Tidak Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kami akan menutup hasil presentasi kami. Ya. Sekian, terima kasih. Oke, kasih kita. Oke, selanjutnya kelompok gambar ya. Silakan. Nih, tempel. Nampak dari kata. Ini barang kau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan saya Galuh Kalisa Gasani dan rekan-rekan saya. Saya Maria Rizky. saya Putri Pradili. Saya juga Natasha. Saya Rasati. Saya Najib Abdulhala. Kami dari Grup Visual dan Kinestetik. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai sejarah sebagai seni, meliputi definisi dan contohnya. Sejarah sebagai seni adalah konsep dalam penulisan sejarah yang mengutamakan nilai-nilai estetika dalam proses penelitian dan penyusunannya. Menurut Kunto Wijoyo, kedudukan sejarah sebagai seni ada karena beberapa alasan seperti imajinasi, emosi, dan gaya bahasanya. Salah satu contoh yang dapat kami ambil di sini adalah ilustrasi pembacaan naskah teks proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56. Jika ada kekurangannya kami mohon maaf. Ada yang mau ditanggapi? Silakan. Saya mau bertanya, apa saja sifat dan karakteristik dari sejarah sebagai seni? Ada intuisi dan atau naluri, imajinasi, emosi dan gaya bahasa. Silakan, Cindy. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara sejarah sebagai ilmu
dan sejarah sebagai seni. Perbedaan Baiklah, Cindy, pertanyaan kamu akan dijawab oleh saudara Najib. Silakan. Dari ujang pertanyaan dari Cindy, sejarah sebagai ilmu dan seni memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan dan tujuan. Sejarah sebagai ilmu berfokus pada penelitian dan analisis peristiwa masa lalu menggunakan metode ilmiah. Ini melibatkan pengumpulan data empiris untuk menyusun narasi yang objektif dan sistematis. Sejarah sebagai seni, sebaliknya, sejarah sebagai seni menekankan pada kreativitas dan imajinasi dalam penyampaian kisah. Ini mencakup penggunaan gaya bahasa dan intuisi untuk membuat narasi lebih menarik, meskipun tetap berdasarkan fakta. Keduanya saling melengkapi dalam memahami dan menyampaikan sejarah. Sekian. Apa jawabannya bisa diterima saudari Cindy? Bisa, saudari bilang. Baiklah, ada lagi? Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir sesi ini akan tertutup. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menampilkan hasil karya produknya masing-masing ya. Ada yang berupa main mapping, ada video, ada 2 kelompok ya. Dan satu lagi dapat berupa gambar tadi ya yang terakhir ya. Jadi dari yang kalian telah sajikan tadi sudah sangat bagus dan sangat menarik sekali. Kita kasih dulu tepuk tangan. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang telah mengerjakan berdasarkan masing-masing gaya belajar. Oke, dari kegiatan kita tadi, siapa kira-kira yang mau menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Coba dulu, boleh dari kelompok yang berbeda yang belum pernah tadi yang ada yang berbicara, boleh. Silakan dari kelompok mana kira-kira yang mau menyimpulkan, satu orang aja dari satu kelompok atau 2 orang aja pun boleh. Yuk silakan, siapa kira-kira yang mau menyampaikan dari hasil yang kita sudah pelajari dan kalian sudah tampilkan tadi? Siapa? Silakan, siapa? Untuk boleh berdiri dulu aku. Ya, berdiri. Sejarah sebagai kisah bisa kami simpulkan itu peristiwa-peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan juga pada bukti-bukti yang menguatkan baik berupa saksi mata yang dijadikan sumber-sumber sejarah peninggalan dan cerita. Iya, kasih dulu tepuk tangan. Mereka telah menyimpulkan hasil yang mereka sudah kerjakan tadi, sejarah sebagai kisah. Satu kelompok lagi, yo, siapa? Oke, ya silakan. Naku, ya silakan. Apa yang Jadi saya akan menyimpulkan apa itu sejarah sebagai ilmu. Jadi kesimpulan dari sejarah sebagai ilmu adalah kita dapat mengetahui ilmu apa yang akan kita gunakan untuk kedepannya dari sejarah tersebut. Misalnya untuk perubahan ataupun untuk kegunaan kedepannya lah. Oke, terima kasih, kasih dulu tepuk tangan. Ya, berarti kita sudah memahami tentang keempat dari ruang lingkup sejarah ini ya. Ada sejarah sebagai kisah, peristiwa, ilmu, dan seni. Bagaimana perasaannya setelah kegiatan pembelajaran ini, Nak? Ada ya? Ya, jadi setelah kita mempelajari ini, kita bisa tahu, oh, ini adalah contoh sejarah sebagai peristiwa. Ini adalah contoh sejarah sebagai kisah, ya kan? Dan lukisan juga kita bisa buatkan sebagai contoh sejarah sebagai seni, ya kan? Jadi dalam kegiatan pembelajaran ini, Ibu rasa kita semua sudah memahami tentang keempat dari ruang lingkup tersebut. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, boleh anak-anak Ibu berdiri dulu semua, berdiri. Berdiri. Ya, yuk.